Jadi yang pertama kita masuk ke AI atau Artificial Intelligence. Apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau AI adalah ilmu untuk membuat mesin bisa berpikir, belajar, dan membuat keputusan layaknya manusia. Tujuan AI diciptakan ini adalah untuk menggantikan cara pikir manusia dan meniru kecerdasan manusia dengan menyelesaikan tugas otomatis. Lalu ada contoh AI. Contoh AI yang kami gunakan di sini ada dua, yaitu dari Siri. Siri ini adalah AI yang dibuat oleh Apple yang menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Tugas utamanya adalah untuk membantu para pengguna produk dari Apple hanya dengan menggunakan suara. Lalu yang kedua ada Tesla. Mobil Tesla ini menggunakan AI atau Artificial Intelligence untuk membuat mobilnya bisa mengemudi secara otomatis tanpa harus dikendalikan manusia sebanyak waktu. Sistem ini dikenal dengan nama autopilot atau full self driving atau FSD. Baik, selanjutnya masuk ke machine learning. Di sini machine learning ini cabang dari AI. Ya, sesuai namanya machine learning. Di sini komputer ini belajar dari data, belajar otomatis dari data yang kita kasih tanpa diprogram manual. Nah, untuk cara kerja machine learning sendiri, nanti yang pertama-tama komputer mesin itu dikasih data, diberikan data. Jadi kita bisa kasih kayak foto-foto dari benda atau hewan seperti itu. Lalu cara kerja keduanya atau keduanya yaitu komputer belajar pola. Jadi komputer ini akan mempelajari pola-pola dari data yang kita kirim sebelumnya untuk dibaca oleh mesin ini. Jadi mesinnya akan mengenali foto itu. Lalu yang ketiga, komputernya akan membuat prediksi. Jadi setelah kita kasih data dan dipelajari oleh mesin itu, komputer itu, selanjutnya akan dikasih prediksi, dibuatin prediksi. Ini termasuk apa gitu, seperti yang kita kirim, sesuai yang kita kirim datanya tadi. Jadi kayak gampangnya kita belajar bedain jeruk sama apel, dari warnanya aja beda. Terus komputer ini juga sama, belajar dari data yang kita kirim. Untuk contoh dari machine learning itu sendiri ada di aplikasi atau website Netflix. Jadi kalau kita habis nonton film itu, misal kita habis nonton film horor, nanti bakal dikasih kayak rekomendasi film sesuai dengan yang kita tonton sebelumnya. Jadi sebelum kita nonton horor, nanti bakal dikasih saran-saran film horor lainnya seperti itu. Selanjutnya pada deep learning. Deep learning adalah subset dari machine learning yang memulai dengan cara pengumuman dan penjelasan. Ciri khasnya deep learning yang pertama menggunakan banyak proses. Lalu yang kedua untuk data sangat besar dan rekomendasi yang jadi ada contohnya dari deep learning. Yang pertama ada fitur Face ID di handphone. Terus yang kedua fitur suara di Terus selanjutnya ada CNN, Convolutional Neural Networks. CNN itu sendiri adalah jenis deep learning yang fokus pada pengolahan gambar. Jadi CNN ini hanya fokus pada pengolahan gambar. Kenapa CNN itu penting? Karena gambar itu biasanya ada gambar yang rumit dan tidak kompleks, maka CNN itu membantu komputer menemukan fitur penting, kayak misalnya gambar yang kecil seperti mata, hidung, telinga, atau wajah secara otomatis. Terus contohnya CNN itu seperti deteksi kanker lewat X-ray, sama mobil otomatis mengenali rambu lalu lintas atau ada mobil yang di depannya. Terus selanjutnya ada penjelasan gambar yang dari Pak Reza. Itu gambar yang di samping kiri itu adalah gambar jaringan saraf yang namanya multi-layer perceptron atau MLP, atau disebut juga fully connected layer. Artinya setiap neuron yang ada di dalam lingkaran yang ada di dalam layar itu tersambung ke semua neuron di layar berikutnya. Yang gambar kiri yang input layer dikenali sama output layer itu, yang pertama dari input layer itu ada 3 neuron atau 3 lingkaran buat menerima input data. Misalnya kita input datanya itu di setiap neuronnya itu adalah umur, tinggi badan, sama berat badan. Terus selanjutnya dari input layar akan menuju ke hidden layer. Hidden layer itu di situ ada 4 neuron atau 4 lingkaran. Di tempat itu data yang sudah kita input akan diproses di hidden layer dan akan dikasih bobot lalu dihitung.
input dan diproses, hasilnya ada di output layar. Di output layar kalau misalnya ada 2 neuron, hasilnya pasti ada 2, yaitu antara sehat kalau enggak tidak sehat. Arsitektur ilmu NLP yang di sebelah kiri itu salah satu yang MLP yang sederhana. Cuma ada input, hidden, sama output layar. Terus selanjutnya yang ada di gambar kedua itu, gambar yang sebelah kanan itu ada 4 layar, yaitu input layar, hidden layar 1, hidden layar 2, sama output layar. Terus yang pertama input layar itu cuma ada 3 neuron input. Terus lanjut diproses di hidden layer 1 ada 4 neuron untuk memproses data awal, dan selanjutnya dari hidden layer 1 diproses lagi di hidden layer 2, yaitu ada 4 neuron lagi. Karena diprosesnya 2 kali, jadinya di output layer itu cuma ada 1 neuron saja, yang artinya cuma ada hasilnya itu cuma ada 1 nilai. Misalnya contohnya hasilnya itu kayak prediksi angka atau hanya 1 kategori saja. MLP yang sebelah kanan itu MLP yang lebih dalam dan lebih rumit, juga proses belajarnya itu lebih kompleks dan cocok buat data yang polanya lebih rumit. Jadi kesimpulan dari semua yang kita udah jelaskan itu intinya ada yang pertama AI. Kesimpulan dari AI ini sendiri adalah AI itu konsep luas yang mencakup kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi AI ini adalah konsep umum kecerdasan buatan. Perumpamaannya itu seperti robot, asisten di rumah yang bisa disuruh kerja. Lalu ada machine learning. Machine learning ini adalah subset dari AI yang fokus dari pembelajaran dari data. Gampangnya itu adalah AI yang belajar dari data. Perumpamaan dari ML itu seperti melatih anjing duduk. Setelah beberapa kali diberi hadiah, pasti anjing akan belajar sendiri. Lalu ada DL atau deep learning. Deep learning ini adalah subset dari machine learning. Kalau machine learning tadi itu yang kayak cuma subset dari AI-nya, kalau deep learning itu perumpamaan yang lebih dalam lagi, karena deep learning itu subset dari machine learning yang menggunakan neural network yang sangat dalam dengan banyak lapisan proses data dalam jumlah besar dan kompleks. Contohnya itu ML yang menggunakan jaringan saraf vertikal. Perumpamaannya seperti membangun miniatur otak untuk komputer. Kalau yang lain ada CNN. CNN itu adalah model kecerdasan buatan yang jago banget memproses gambar. Gampangnya adalah mesin mengenali gambar dengan metode khusus. Perumpamaan seperti kamu lagi mencari teman di tengah kerumunan orang, akan tetapi kamu hanya melihat hal-hal kecil dari temanmu seperti rambutnya, atau misal kayak rambutnya keriting, terus kayak pola-pola kecil dari temanmu itu lah. Terus dari potongan-potongan kecil itu